Episode sebelumnya yang Xiaoyan mencairkan kristal naga yang sudah mencair dan setelah Xiaoyan menelan darah naga sejumlah sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Beberapa saat kemudian sinar cahaya tersebut perlahan-lahan turun ke Pulau Naga Kuno. Cahaya tersebar dan banyak sosok dengan aura kuat muncul di sekitar Pulau Naga Timur. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini mengenakan baju besi berwarna emas gelap dan terukir gambar naga di baju besi mereka dan lukisan naga itu sepertinya bergerak, tampak seolah-olah masih hidup. Bahkan memancarkan gelombang demi gelombang tekanan naga yang kuat. Selain orang-orang yang mengenakan baju besi emas gelap, ada beberapa sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang. Orang ini terlihat cukup besar dan kuat. Mereka memiliki dampak visual yang menakjubkan. Xiaoyan si laki-laki tampan dari perantauan, pun bergumah dan berkata ini adalah orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Banyaknya suara yang mengandung kemarahan segera bergema di langit Pulau Naga Kuno seketika mereka melihat sosok manusia ini. Xiao, Anda benar-benar berani memimpin orang ke Pulau Naga Timur. Kemudian tiba-tiba ruang di langit menjadi terdistorsi, banyak tokoh muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Tetua Qiyu, yang telah mengobrol dengan Tetua Zuli pada saat ini. Wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menjadi sangat keras. Perasaan perkasa tanpa kemarahan samar-samar dipancarkan darinya. Orang tua Qiyu, Anda tidak harus melampiaskan kemarahan Anda pada kami. Saya hanya di sini atas perintah dari Tetua Pulau Naga Barat. Orang garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat. Seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi keemasan perlahan-perlahan maju 2 langkah. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik Tetua Qiyu, yang berada dalam penghalang defensif dan tertawa keras. Pria besar bernama Xiao dengan samar berkata, suku Naga Kuno saat ini telah dibagi menjadi 4, terlepas dari alasannya Raja Naga Barat memiliki garis keturunan kerajaan. Dia memiliki kemampuan mengumpulkan orang-orang yang lebih kuat daripada Anda orang dengan garis keturunan biasa. Jika seseorang membicarakannya, Pulau Naga Timur adalah pulau yang seharusnya tidak ada. Di antara 4 pulau lainnya hanya pulau Anda yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan kerajaan. Keberadaan seperti ini tidak akan diterima, sampai 3 Raja Naga lainnya untuk memutuskan apa yang bisa diterima atau tidak. Suku Void Naga Kuno tidak memiliki Raja Naga Utara, Selatan, Timur atau Barat. Hanya memiliki mantan Kaisar Naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi untuk menerapkan aturan suku apapun. Tetua Qiyu mengangkat alisnya saat dia aku takut Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat. Bukan, dia hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan, namun dia berani menyebut dirinya Raja Naga. Apakah dia tidak takut bunuh diri? Tetua Qiyu pun tertawa dingin. Dan menjawab sambil tertawa, aku juga terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong apapun padamu. Orang tua, kali ini saya mendapat perintah, tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Kalau tidak, masalah ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik. Xiao mengerutkan alisnya di saat mulutnya mengajukan permintaan. Dingin mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan segera dikumpulkan. Tetua Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur Anda adalah yang paling lemah di antara 4 pulau ini. Jika pasukan Dragon Armor Western Dragon Islandku akan menyerbu, maka dalam sekejap, Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama. Setelah itu Xiao pun melambaikan tangannya seketika dia melihat bahwa Tetua Qiyu sedang bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba sosok manusia gelap keemasan di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar ke Pulau Naga. Ketika tekanan ini menyebar, ekspresi Tetua Zuli, yang berada jauh di dalam Pulau Naga, perlahan-lahan menjadi suram. Dia memandang Xiaoyan si laki-laki tampan dari perantauan, yang masih duduk di depan kuali besar, dan berkata dengan suara dalam, kalian semua harus melindungi Tuan Xiaoyan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Beberapa tangisan rendah dan dalam dikeluarkan dari pegunungan di sekitarnya ketika suara Tetua Zuli terdengar. Semua orang yang di pihak Pulau Naga Timur pun hanya mengangguk setelah mendengar balasan mereka. Tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Seketika dia sudah berada di depan tubuh Tetua Qiyu. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya yang tenang ke sosok manusia yang tergantung di ruang kosong. Lalu berhenti pada sekelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas tidak mengenakan baju.
tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Pejuang elit dari kedua pulau ini telah dikirim. Bolehkah saya tahu siapa komandan pasukan naga barbarian? Kamu memang layak menjadi tetua Zuli. Aku yang lama masih ditemukan olehmu meskipun aku bersembunyi di samping. Ruang kosong perlahan terdis setelah suara tetua Zuli terdengar. Seorang penatua berkulit pucat mengenakan pakaian kulit sederhana muncul entah dari mana dan menertawakan tetua Zuli di dalam Pulau Naga ini sebenarnya adalah tetua Yan. Tetua Zuli melirik tetua ini. Suaranya tidak mengandung terlalu banyak fluktuasi saat dia dengan acuh tak acuh berbicara, Tetua Zuli, serahkan orang itu. Kami telah diperintahkan, suku naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Saya pikir itu akan sangat sulit untuk menyatukan suku lagi, tiga Raja Naga Agung tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Men Yan menghela nafas. Dia memandang Tetua Zuli sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Omong kosong, serahkan Jian pada kami. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur saya dapat diganggu? Jika Penatua pertama dan Penatua kedua tidak melakukan retret yang dalam, apakah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timur? Seorang tokoh tiba-tiba bergegas ke langit. Dia berteriak keras tanpa takut akan tekanan yang menyebar dari banyak ahli dari Pulau Naga Barat. Hei King, kamu masih memiliki temperamen mengerikan yang meminta untuk dipukuli. Xiao melirik Hei King. Setelah itu dia menoleh ke Men Yan dan berkata, kami tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Ayo serang. Setelah kata-katanya terdengar, baju besi naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang. Aura mengerikan keluar dari tubuh mereka seperti badai raungan naga yang dalam dipancarkan dari cahaya keemasan. Tentara naga armor, serang bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan Xiao tiba-tiba melambaikan tangannya. Banyak tokoh yang mengenakan baju besi naga mengeluarkan tangisan keras bersamaan. Aura sengit melonjak keluar. Banyak haya yang menerjang dengan eksplosif ke Pulau Naga Kuno. Men Yan menghela nafas dan memberi perintah ketika dia melihat mereka menyerang. Sesosok manusia dengan tubuh telanjang bagian atas mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Lengan mereka bergetar dengan cepat ketika mereka mengepalkan tangan mereka. Dalam sekejap tangan mereka berubah menjadi cakar naga yang ditutupi dengan sisik ungu pucat. Seketika tubuh mereka melintas dan menyerbu ke Pulau Naga Kuno. Tetua Zuli seketika berteriakan kepada tetua lainnya, hentikan mereka dengan suara yang keras dan dalam. Wajahnya berubah muram ketika dia melihat banyak sosok menerobos masuk ke Pulau Naga. Banyak tokoh buram tiba-tiba dibebankan dari Pulau Naga Kuno setelah suara tetua Zuli terdengar. Dalam sekejap aura yang luas dan kuat menyapu langit. Suara yang dingin seketika bertabrakan dengan keras dengan daging lain dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Hei King, yang mengenakan ekspresi suram, meninju seseorang dengan tubuh bagian atas telanjang yang tangannya berubah menjadi cakar naga. Orang itu seketika memuntahkan darah setelah menerima pukulan dari tetua dan segera menarik diri sebelum dia sekali lagi maju. Seketika kekuatan tetua Zuli dengan sekuat kilat menghilang dari pandangannya tiba-tiba muncul di depan Hei King dan berkata, pergi dan lindungi Xiao Yan, si laki-laki tampan dari perantauan. Jangan biarkan siapapun mendekat dan jangan sampai terjadi kecelakaan padanya. Dan serahkan tempat ini padaku, tetua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei King sedikit tidak mau meninggalkan medan perang, namun dia juga mengerti pentingnya Xiao Yan bagi Pulau Naga Kuno pada saat ini. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan giginya. Banyak haya yang menerjang dengan eksplosif ke Pulau Naga Kuno. Men Yan menghela nafas dan memberi perintah ketika dia melihat mereka menyerang. Sesosok manusia dengan tubuh telanjang bagian atas mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Lengan mereka bergetar dengan cepat ketika mereka mengepalkan tangan mereka. Dalam sekejap tangan mereka berubah menjadi cakar naga yang ditutupi dengan sisik ungu pucat. Seketika tubuh mereka melintas dan menyerbu ke Pulau Naga Kuno. Tetua Zuli seketika berteriakan kepada tetua lainnya, hentikan mereka dengan suara yang keras dan dalam. Wajahnya berubah muram ketika dia melihat banyak sosok menerobos masuk ke Pulau Naga. Banyak tokoh buram tiba-tiba dibebankan dari Pulau Naga Kuno setelah suara tetua Zuli terdengar. Dalam sekejap aura yang luas dan kuat menyapu langit. Suara yang dingin seketika bertabrakan dengan keras dengan daging lain dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Hei King, yang mengenakan ekspresi suram,
meninju seseorang dengan tubuh bagian atas telanjang yang tangannya berubah menjadi cakar naga. Orang itu seketika memuntahkan darah setelah menerima pukulan dari tetua dan segera menarik diri sebelum dia sekali lagi maju. Seketika kekuatan tetua Zuli dengan sekuat kilat menghilang dari pandangannya tiba-tiba muncul di depan Hei Qing dan berkata, pergi dan lindungi Xiao Yan, si laki-laki tampan dari perantauan. Jangan biarkan siapapun mendekat dan jangan sampai terjadi kecelakaan padanya. Dan serahkan tempat ini padaku, tetua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei Qing sedikit tidak mau meninggalkan medan perang, namun dia juga mengerti pentingnya Xiao Yan bagi Pulau Naga Kuno pada saat ini. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya, ditarik dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilasan sudah sampai di samping Xiao Yan, si laki-laki tampan dari perantauan. Tetua Zuli memasuki bagian terdalam dari Pulau Naga Kuno. Biarkan aku yang menjadi lawanmu. Setelah mengirim Hei Qing untuk melindungi Xiao Yan, mata tetua Zuli terfokus pada ruang di depannya. Menghadapi pria yang berkulit putih keabu-abuan itu perlahan muncul di tempat itu. Pada saat ini tubuhnya mulai membentuk beberapa sisik naga ungu, tangannya juga menjadi cakar naga yang tajam. Men Yan telah berubah menjadi setengah naga setengah manusia dengan tubuh naga, cakar naga, dan lengan naga. Aura yang ditimbulkan oleh perubahan itu sangat mengerikan, perlahan menyebar dari tubuh Men Yan setelah transformasi selesai. Bahkan ruang di sekitarnya pun menjadi sangat terdistorsi, lalu berkata, selama ini kami belum bertemu bertahun-tahun. Aku ingin tahu apakah saat ini kamu telah menembus kelas Douzun. Mata Men Yan juga menunjukkan warna ungu gelap karena transformasi tubuhnya. Dia tersenyum pada tetua Zuli dan kakinya menekan dengan lembut. Fluktuasi hebat tiba-tiba muncul di seluruh ruang kosong. Tubuhnya seperti kilat ketika muncul di depan tetua Zuli dalam sekejap, melambaikan cakar naga dan energi yang menakutkan mengikuti. Seluruh Pulau Naga Kuno meletus dengan suara gemetar. Banyak riak di medan perang muncul di langit di atas Pulau Naga. Suasana yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi gelap dan banyak riak yang menghancurkan gunung di sekitar pertempuran, dan terlihat begitu banyak pasukan yang melintas di bawah. Saat ini dua Pulau Naga telah mengirim pasukan elit mereka. Kekuatan bertarung ini bisa mencuci setiap faksi tingkat atas di Central Plains dengan darah. Menghadapi serangan dari dua Pulau Naga yang tiba-tiba ini, Naga awalnya tidak sadar. Untungnya, ia memiliki sejumlah ahli yang bisa menahan serangan ini. Setelah mengalami kekacauan awal, pertempuran akhirnya stabil. Sementara Pulau Naga telah turun ke pertarungan yang intens, bagian terdalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar dari mulut gunung berapi di dalam kuali besar. Tubuh Ziyan, yang awalnya keras, perlahan-lahan mendapatkan kembali kelembutannya. Seseorang bisa secara samar merasakan energi seperti lautan yang mengerikan mengalir dari dalam tubuhnya. Ekspresi Hei Qing serius saat dia menatap interior kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin deras ditransmisikan dari kejauhan menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia menoleh hanya untuk melihat 10 aura sangat sengit bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Samar-samar terdengar teriakan, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu Xiao Yan. Seketika Hei Qing dengan dingin berteriak ketika dia melihat orang-orang ini menerobos. Teriakan Hei Qing baru saja terdengar ketika sejumlah tokoh manusia dengan cepat bergegas ke depan dan menghentikan sesosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar meletus segera setelah kontak. Meskipun mereka yang datang diblokir, ekspresi Hei Qing sangat jelek. Dia mengerti bahwa Pulau Naga Utara terakhir pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa sejak pulau-pulau Barat dan Selatan telah menerima kabar. Dengan kekuatan yang dimiliki Pulau Naga Timur, sehingga mereka datang untuk menghentikan serangan kedua pulau ini sudah sangat sulit. Jika Pulau Naga Utara melakukan intervensi, itu benar-benar akan berbahaya bagi Pulau Naga Timur. Hei Qing mengepalkan tinjunya saat matanya fokus pada pria muda yang duduk di depan kuali besar. Dia bergumam, Xiao Yan,